Baik, tempo hari kita sudah belajar mengenai tentang kepemimpinan. Pemimpin adalah pelayan. Nah, kalau teman-teman melihat, sayangnya belum masuk ke eh, Jayapura ya, atau ke Sorong ya, film The Last Supper. Namun, saya sendiri sudah menontonnya. Ya, saya bentar dulu ini gimana sih? Nah, sebentar-sebentar. Saya sendiri belum muncul, saya nggak berani karena saya eh, nanti bikin bioskop bangkrut dong ya. Jadi biarkan nanti itu sampai dengan beberapa bulan dulu baru kita ada nobar. Baik, selamat sore buat Ibu oh, oh Pak Eko dan Pak Jeff. Selamat sore, selamat malam waktu Indonesia Timur ya. Selamat malam Pak Jeff dan Pak Eko. Selamat bergabung. Mari kita mulai. Kita masuk ke dalam bab berikutnya. Gereja lokal dan gereja sel. Gereja lokal. Dalam Alkitab, terjemahan baru, istilah yang dipakai adalah kata jemaat sebagai ganti kata gereja, ya. Jadi gereja itu diganti namanya sebagai kata ganti di Perjanjian Baru, terutama di terjemahan baru. Gereja itu diterjemahkan sebagai jemaat atau Gentiles Church. Jemaat itu Gentiles Church. Jemaat yang terdiri dari orang-orang yang tadinya nggak percaya sama Tuhan. Jadi di luar Yahudi ya. Nah, dalam penglihatan, Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menyampaikan pesan kepada ketujuh jemaat. Di tiap kota hanya ada satu jemaat saja, hingga dinamai sesuai dengan nama kota itu. Misalnya jemaat di Efesus, jemaat di Smyrna, dan sebagainya. Itu pada awalnya demikian. Jadi Tuhan Yesus menyuruh Yohanes menyampaikan pesan kepada ketujuh jemaat yang ada. Tujuh jemaat waktu itu adanya di Smyrna, Efesus, Pergamus, Laodikia, Tiatira, Sardis, dan sebagainya. Ya, nah itu tujuh jemaat. Kenyataannya sekarang ada banyak denominasi gereja yang saling bersaing, berkelahi, menghakimi satu dengan yang lain. Nah itu sekarang banyak sekali denominasi gereja di kota-kota, di bangsa-bangsa, hingga kemudian akhirnya jadi saru nih jemaat, dipanggilnya jemaat apa gitu ya. Nah, masanya akan tiba bahwa Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan gerejanya. Ingat, gerejanya itu milik Tuhan Yesus, bukan gereja milik gembala ya. Hingga di satu kota hanya ada satu kesatuan gereja lokal saja. Ini hanya mungkin terjadi, saya mau kasih tahu, bila nanti di masa antikristus. Perhatikan bahwa surat-surat Tuhan Yesus itu ditujukan kepada para malaikat pemelihara jemaat dan malaikat untuk satu jemaat kota. Jadi ini hanya Belum Pak Dot. kemungkinan terjadi kemungkinan terjadi satu kota satu gereja lokal ini kemungkinan besar nanti pada saat kesesakan tiba. Hari ini belum, karena hari ini mengapa hari ini banyak sekali jemaat, banyak sekali gereja dalam satu kota? Ya karena mungkin istilahnya ada franchise, ada banyak orang digerakkan untuk bangun gereja, ya mungkin dengan kebutuhan-kebutuhan yang mendesak lah apalah. Tapi saya mau bilang ini nantinya kalau akan hanya satu gereja saja dalam satu kota. Yang namanya kita bisa bilang ini namanya jemaat atau gereja lokal. Nah, mari kita baca ayat. Wahyu 1 ayat 20. Saya minta Ibu Ari untuk baca. Wahyu 1 ayat 20. Dan rahasia ketujuh bintang yang telah kau lihat pada tangan kananku dan ketujuh kaki dian emas itu. Ketujuh bintang itu ialah malaikat ketujuh jemaat dan ketujuh kaki dian itu ialah ketujuh jemaat. Ya, Amin. terima kasih Bu Ari. Jadi ini ada Sama-sama, Kak. malaikat-malaikat yang melindungi jemaat. Jumlah malaikatnya 7, ya, yang melindungi satu masing-masing jemaat, satu masing-masing gereja. Jadi ada gereja lokal di setiap satu kota dan ada malaikat pelindungnya satu-satu, masing-masing satu. Wahyu 2 ayat 1,
Ibu Emi, bisa tolong baca? Silakan. Ibu Emi ada? Kalau belum bisa Ibu Levina, silakan. Ya, Pak. Terima kasih. Wahyu 2 ayat 1. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Ya, Terima terima kasih kasih, Bu Pak. Levina. Jadi eh, ada satu bentuk perintah. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Jadi pesan ini disampaikan kepada malaikat pelindung atau malaikat penjaga di jemaat, masing-masing jemaat. Contohnya saat ini jemaat di Efesus. Jadi disuruh untuk memberitakan ya malaikat-malaikat. Malaikat ini ya. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangannya, di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian emas itu. Sama juga. Jadi di dalam ayat berikutnya di ayat 8 silakan dibaca oleh Pak Jeff. Ada Pak Jeff? Ah, terima kasih. Wahyu 2 ayat 8, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Amin. Ya, jadi makasih Pak Jeff. Jadi ada pesan yang disampaikan kepada malaikat pelindung jemaat, tapi dari pesan-pesan itu nanti kita bisa baca, tapi ini tersirat di sini ya dengan jelas bahwa pemilik gereja itu adalah Yesus Kristus, Tuhan kita. Pemilik gerejanya. Siapapun gembalanya, siapapun pembangun gerejanya, pemilik seluruh tubuh Kristus itu adalah sang kepala yang didefinisikan sebagai dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki Dian Mas itu. Dia juga adalah yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Dan nanti di pasal 12-nya silakan oleh Pak Eko ada. Pasal 12. Pasal 12. 12. Pasal 2. Wahyu 2. Ada Pak Eko? Ya, Pak. Oh, terima Wahyu kasih. 2 ayat 12. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Bergamus, inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Terima kasih Pak Eko, sehat selalu. Di pasal 2 ayat 18 silakan dibaca. Oh, ada Bu Yunike. Selamat sore Bu Yunike, silakan tolong baca. Sore Pak Doni. Ya, sore. Selamat sore. Sehat selalu Bu Yunike. Wahyu 2 ayat 18 ya Pak. Betul. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Tiatira, inilah firman anak Allah yang matanya bagaikan nyala api dan kakinya bagaikan tembaga. Ya, Amin. terima kasih Bu Yunike. Pasal 3 Sama-sama. ayat 1. Wahyu 3 ayat 1. Silakan dibaca oleh Bu Emi, bisa tolong bacakah? Bu Emi sudah bisa belum? Belum ya. Ibu itu ya ini. Oh, ada. Silakan Ya, Bu Emi. Pak. Silakan Bu Emi. Eh, Wahyu 3 ayat 1. itu 31. Wahyu 3 ayat 1. Ya, ayat 1. Iya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Demikian Yeah. firman Tuhan. Terima kasih Bu Emi, sehat selalu ya. Yuk. Pasal 3 ayat 7. Ibu itu tolong dibaca. Ya, Pak. Ya. Wahyu 3 ayat yang ke-7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci
Daud, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Terima kasih Bu Amin. Itun. Iya, Pak. Kembali ke Bu Ari, Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, Amin. jadi kalau kita lihat dalam urutan ayat ini ke setiap jemaat, ya ini memang yang menyatakannya adalah Yesus sendiri, ya. Dan dia didefinisikan sebagai anak Allah, sebagai firman Allah, sebagai yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ia adalah seorang yang dikatakan sebagai inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Jadi ini adalah satu satu apa namanya satu uraian yang sangat jelas ini mengacu kepada pribadi Yesus, ya, bagaimana ia menyatakan dirinya kepada jemaat yang ada dalam 7 kota ini, dan ia menyampaikan juga kepada pelindung malaikat-malaikat di tiap-tiap kota itu agar kita bisa mendengarkan juga bagaimana ia yang mengutus rasul-rasul atau para pengajar penginjil untuk membangun gereja tubuh Kristus, namun mereka tidak pernah dibiarkan sendiri dalam membangun gerejanya. Mesti membutuhkan peran siapa Yesus dan bagaimana kekuatannya membangun tubuh Kristus. Sekali kemudian kalau membangun tubuh Kristus dengan kekuatan sendiri, dengan kepentingan sendiri, dengan motivasi pribadi, bukan dari agenda Allah, kita bisa melihat gereja-gereja banyak bertumbangan. Mungkin masih beraktivitas, mungkin masih berorganisasi, mungkin. Tapi banyak jemaatnya bertumbangan. Nah, saya mau bilang bahwa sesungguhnya kunci dari kekuatan gereja Tuhan nanti ada kita bahas ya. Bagaimana mereka dibangun oleh kekuatan roh. Nah, mungkin banyak orang berpikir, oh kalau kekuatan roh kudus berarti kalau gereja kesukuan berarti itu di nomor 2 kan, berarti itu nggak akan dapat suatu bentuk kegerakan roh kudus. Siapa bilang? Nantinya kelak teman-teman akan melihat bahwa yang dibangun oleh Tuhan itu bukan gereja yang berdinding. Bukan. Karena tubuh Kristus itu bukanlah dalam bentuk dinding. Tubuh Kristus itu adalah bentuk bagaimana orang dibangun oleh kekuatan roh. Bukan gereja yang berdinding. Bukanlah generasi yang kemudian harus dibentuk seperti semangat yang berapi-api saja untuk membangun semangat penginjilan, bukan. Karena saya pernah di situ dan saya merasa saya selama itu belum kenal siapa Tuhan. Kegerakannya ada, tapi semangatnya ya kalau misalnya mentok ya habis semangatnya. Kalau misalnya terkena kendala dengan berbagai macam aktivitas pelayanan yang menekan, akhirnya ya udah, nggak usah pelayanan lagi deh gitu ya. Artinya ada satu bentuk hambatan yang akhirnya udah deh nggak usah pelayanan lagi, nggak usah kemudian kita mikirin soal bagaimana berbuah, nggak usah. Nah, nantinya banyak orang Kristen dan gereja Tuhan seperti itu yang bertumbangan. Kalau ternyata yang membangunnya adalah bukan Tuhan sendiri. Makanya ingat ini, fokus Tuhan bangun tubuhnya adalah pertama tentang pribadi setiap anak-anak Allah. Itu gereja Tuhan yang benar, bukan gereja yang berdindingnya. Nah, teman-teman ngerti sekarang ya konsepnya ya. Makanya kalau dalam Wahyu yang kita baca tadi seluruhnya ini menjelaskan dulu siapa Yesus. Jadi kita mesti mengenal siapa Yesus sesungguhnya. Ya, dia adalah kepala tubuh dan ia sendiri mesti menghidupi setiap tubuh. Artinya, ia mesti menghidupi setiap kita dulu, baru kita bisa berbuah. Oke? Nanti saya akan bahas lagi lebih dalam tentang hal ini ya. Nah, lalu kemudian kita berlanjut kepada apa yang dinamakan dengan bagaimana gereja lokal itu bertumbuh pada awalnya. Bagaimana gereja di Smyrna,
Laodikia, Tiatira, Sardis, Pergamus itu tumbuh berasal dari yang namanya gereja rumah atau gereja sel. Nah, makanya nanti akan begini, akan tiba masa-masa itu akan seperti begini. Bagaimana gereja yang berdinding itu nanti kelak memang itu akan dikoordinir, akan dikendalikan oleh antikristus. Ini seperti itu kenyataannya nanti. Nah, nanti yang lebih hidup adalah gereja-gereja rumah atau gereja lokal atau gereja sel. Nah, gereja mula-mula bertumbuh di rumah-rumah. Unsur kesehatian yang intim. Dan tiap kali mengadakan perjamuan kudus bersama-sama dari rumah ke rumah menyebabkan Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap hari. Saya mau bilang, hari-hari ini, ingat ini, Tuhan sedang menumbuhkan kerinduan dalam diri kita untuk mengenal Dia. Kita ini, tiap pribadi ini adalah gerejanya. Ya, kalau dikumpulkan orang-orang yang akhirnya dilawat oleh Tuhan, maka mereka mesti ngumpul, mereka mesti memecahkan roti masing-masing bersama-sama dari rumah ke rumah. Artinya, kalau kita sekarang sedang berkumpul di sini, kita lagi memecah-mecahkan roti. Artinya apa? Kita lagi memberitakan kematian Tuhan, kita lagi memberitakan tentang kebangkitan Tuhan, kita lagi menghidupkan Tuhan dalam hidup kita. Kita sedang menghadapi masa-masa seperti itu harusnya. Bukan ngomongin soal saya nanti selamatkan apa enggak ya, saya nanti bagaimana pergumulan saya gitu ya. Bukan cuma itu, tapi bagaimana Kristus hidup menghidupkan kita. Nah, masa-masa ini justru masa-masa yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa dahsyat. Meskipun kita dipisahkan oleh waktu dan jarak. Kita nggak bisa ke rumah-rumah, tapi sekarang di rumah-rumah itu bisa ya memakai internet untuk menghidupkan kesehatian yang intim. Kita bisa menghidupkan Kristus setiap kali kita bersekutu berfellowship bersama-sama setiap sore di FFG ini. Hingga Tuhan menjadikan dirinya menjadi pusat kehendak kita, setiap pribadi kita. Itu Tuhan hidup, menggerakkan kita untuk menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Dalam arti gini, bukan nambahin orang jadi orang Kristen dan memenuhi gereja, bukan cuma itu. Tapi menambahkan jumlah orang yang punya kesaktian yang sama. Yang bertumbuhnya sama karena mereka sendiri adalah menjadi gereja Tuhan, menjadi tubuhnya. Oke, jelas teman-teman. Jadi kita bukan ngomongin soal bangun gereja lagi ya. Bukan ngomongin soal bangun yang namanya jemaat baru, pecahan dari gereja yang lama. Enggak kayak gitu. Kita lagi bangun fellowship bagaimana Tuhan yang hidup itu menghidupkan tiap personal kita, tiap pribadi kita, agar kita benar-benar menambahkan jumlah orang yang diselamatkan. Ya teman-teman, jadi ingat esensinya ya, bukan kita berfellowship begitu saja, tapi kita menghidupkan Tuhan dalam kehidupan kita dan membagikannya kepada orang lain, hingga orang lain ketika mendengarkan fellowship ini, kok saya pengen cepat-cepat saat teduh ya, kok saya pengen cepat-cepat baca kitab ya, kok saya banyak pertanyaan-pertanyaan hingga saya betul-betul pengen ngomong sama siapa kayak gitu ya, sama teman-teman di luar sana, ingin menghubungi mereka dan ingin bilang bahwa Tuhan itu baik. Itu ternyata yang Tuhan rindukan memang seperti itu. Bukan ngomongin soal pengajarannya, bukan ngomongin soal pengetahuannya dibagikan, bukan. Tapi hidup tuh hanya yang diimpartasikan. Jelas teman-teman ya. Nah, mari kita baca ayatnya. Masuk ke ayat ini. Silakan dibaca oleh Bu Levina. Roma 16 ayat 5. Roma 16 ayat 5. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara seiman yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Amin. Ya. Kalau kita melihat, terima kasih Bu Levina. Kalau kita melihat ada jemaat yang ada di rumah-rumah. Jadi mereka belum mempunyai keanggotaan gereja seperti kita pada hari ini. Mereka masih di
ditumbuhkan di rumah masing-masing. Mereka masih menerima lawatan dari rasul-rasul Tuhan ya ke kota di mana mereka tinggal. Terutama kepada Epenetus disebutkan sini. Salam kepada Epenetus, saudara seiman yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Artinya Epenetus ini bisa jadi adalah orang pertama yang mendapatkan Injil untuk daerah ini, mungkin daerah Turki sekarang. Nah, ini daerah Turki itu namanya Epenetus, pertama kali yang mendapatkan Injil, dan dia menerima di rumahnya seorang seorang Paulus untuk menginjili satu orang keluarganya, tetangganya. Ya mungkin ini namanya Epenetus. Dan mereka masih tinggal di rumah-rumah untuk beribadah, untuk memecah-mecahkan roti. Lalu kita baca lagi dalam ayat berikutnya 1 Korintus 16:19. Silakan dibaca oleh Ibu siapa? Ibu Emi ya. Silakan Ibu Emi. Iya, Pak. 1 Korintus 16 Betul. Betul, Ibu. ayat 19. Iya. Salam kepadamu dari jemaat-jemaat di Asia Kecil, Aquila, Priscilla, dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Ya. Terima kasih Bu Emi. Iya. Ya, jadi ini juga Paulus mengucapkan salam ya kepada jemaat di Asia Kecil yang kemungkinan besar ini juga dikunjungi oleh suami istri Priscilla Aquila ya. Dan jemaat di rumah mereka menyampaikan berlimpah-limpah salam kepadamu. Jadi masih dikatakan bahwa pemberitaan Injil di masa-masa itu, termasuk di Asia Kecil ini, terus termasuk di sekitar Turki dan sedikit ke Eropa sedikit ya, itu tuh. Ini masih dalam bentuk mereka belum bangun gereja. Mereka masih ada di tiap-tiap rumah membangun fellowship, persekutuan. Yang hari-hari ini kita bilang itu fellowship. Jadi mengapa mesti berfellowship? Karena ini adalah awal dasarnya kebangunan yang dahsyat untuk mereka kemudian menjadi satu kelompok dalam satu kota, membangun kebangunan rohani di tiap-tiap kota itu. Dan mereka memang akhirnya membangun satu bentuk gereja ya dengan nama di Tiatira, di Pergamus, di di mana lagi, di Sardis ya, di Laodikia, di namanya lagi tadi apa lagi, kita lihat yang paling terkenal tuh Smyrna, Efesus, betul kan? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia ya teman-teman ya. Nah, kalau kemudian mereka menjadi bentuknya gerejanya satu kota, satu gereja, satu kota, ya bentuknya seperti gitu, wajar karena mereka punya kesehatian, punya kesatuan dan dibangun oleh roh yang sama. Nah, tapi kenapa pada dewasa ini banyak gereja-gereja di satu kota? Nah, ini perlu adanya satu bentuk kesatuan lagi oleh kesatuan dari roh Tuhan. Ya, mengapa terjadi banyak perpecahan? Mengapa terjadi banyak denominasi? Dan saya boleh katakan, nah, mari kita lanjutkan. Kisah 2 ayat 46 47. Silakan dibaca lagi oleh ada Bu Yunika ya, Bu Yunika. Kisah 2. Ada Bu Yunika? Kalau tidak ada, Ibu itu dulu. Ya, shalom, Pak. Ada, silakan ya. Silakan Bu Yunika. Dari mana, Pak? Dari kisah 2 ayat 46 ya, Pak? Iya, betul.
Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, Amin. makasih Bu Ini. Sama-sama, Pak. Nah, mari kita kejar model seperti ini ya. Model seperti apa nih Pak gerejanya? Nih, ingat kita bukan lagi bangun gereja yang berdinding, teman-teman. Kita lagi bangun gereja model bagaimana gereja yang sebenarnya adalah tubuh kita ini adalah bait Allah. Oke. Pertama, bertekun ya dan sehati. Kita mesti bertekun dan sehati. Ada kalanya orang ngumpul itu ya, ini bukan di sini terjadinya, bukan. Ada orang ngumpul tapi dengan berbagai persepsi yang berbeda-beda dan ingin menang sendiri. Ada yang begitu, ada. Pengennya debat aja terus, pengen mengkritik, pengen mengkritik orang yang beritakan Injil dengan pemahaman yang mungkin saja orang yang mengkritik itu punya iman yang luar biasa, punya pengetahuan yang luar biasa, punya pengalaman yang luar biasa. Tapi bukan itu maknanya, bukan itu yang seharusnya dilakukan. Ingat, dengan bertekun dan dengan sehati. Artinya mereka punya satu tujuan yang sama, ya. Misalnya gini teman-teman, saya mau kasih tahu. Saya mau gambarkan sedikit. Whiteboard. Saya mau gambarkan seperti ini. Misalnya ini si A. Oh ini. Press C to make command to add. Siap. Nah, ini. Oh, ini. Ini tentang pendapatnya si A. Ya. Ini pendapat si B. Ya, pendapat apapun itu yang masing-masing berbeda. Oke. Nah, entah pengajarannya, entah doktrinnya, ya. Apakah keselamatan itu adalah hal yang utama? Oh iya utama, tapi kan perbuatan penting. Nah, gitu ya. Mana yang lebih penting? Mana yang lebih ditinggikan Tuhan? Atau mana yang lebih benar? Marta atau Maria? Maria dong, kan Maria duduk di kaki Tuhan Yesus. Marta memang nggak diperhatikan Tuhan. Ya, tapi kalau nggak ada Marta kan, sama akhirnya yang kerja siapa? Kan gitu ya. Masing-masing itu punya satu bentuk pemahaman yang berbeda. Saya mau bilang perbedaan pendapat itu wajar terjadi. Gak mungkin semua pendapatnya harus sama. Bukankah keseharian itu mesti sama pendapatnya? Betul. Tapi esensinya itu bukan pendapatnya disatuin, bukan. Esensinya adalah masing-masing kita punya pemahaman yang mungkin saja berbeda, cara pandang yang berbeda, punya cara bersama-sama dengan Tuhan yang berbeda. Namun carilah persamaannya, irisannya. Kalau gini kan kita tahu ya. Nah, irisan yang di sini ini, artinya apa? Kesamaan dari dua pendapat yang berbeda ini. Itu mesti kita cari. Apa itu? Urusannya untuk kerajaan Allah. Urusannya untuk membangun kepentingan Allah. Dalam hal apa? Tujuan, visi yang dari Tuhan. Sama enggak? Sama. Nah, kejar yang itunya. Itu loh teman-teman. Jadi kalau ngomongin soal perbedaan pendapat, itu enggak akan ada beresnya. Tapi kalau ngomongin soal tujuannya Tuhan, ya, itu pasti ada kesamaannya. Jelas teman-teman?
Jadi ingat, samain persepsinya tentang ikut Tuhan. Tujuannya kemana? Memuliakan Tuhan nggak? Meninggikan Tuhan nggak? Nah, kalau nggak tinggiin Tuhan, berarti itu tujuannya kepentingan pribadi. Jelas ya teman-teman ya. Jadi kita tahu bahwa semuanya sekarang kita punya urusan yang sama di dalam Tuhan. Yaitu apa? Urusannya adalah membangun Kristus dalam diri kita dan masing-masing punya visi nggak dalam Tuhan. Nah, kejar visi Tuhannya itu dengan kesamaan di dalam satu perahu yang sama. Misalnya apa? Misalnya gereja, fellowship ini misalnya gitu ya. Nah, kejar Tuhannya. Kejar visi Tuhannya itu. Jadi, pendapat tiap orang masing-masing mungkin masih saja berbeda. Tidak apa-apa. Jangan ngejar perbedaannya. Tapi kejar kesamaan, ngikut Tuhan. Jelas teman-teman? Itu caranya teman-teman ya. Nah, sekarang kita bisa mengerti bagaimana kemudian arti dari bertekun dan sehati. Baru mereka berkumpul. Bukan saja seminggu sekali, kita masih 2 kali seminggu nih ya. Tapi ini tiap-tiap hari dalam bait Allah. Artinya, kalau kita bangun fellowship lewat FFG seperti begini, ini hanya untuk apa? Nah, saya kasih tahu. Memang ini ngebangun dengan pengetahuan, membangun kerinduan. Bukan membangun hingga kita bisa benar-benar dilawat Tuhan dalam satu waktu. Semuanya benar-benar dilawat Tuhan dalam satu waktu itu. Ya, ya barangkali kita memang nggak bisa seperti itu, tapi kita kejar dulu nih. Kan kita udah dapat pengetahuannya selama bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana dengan kita visi Tuhannya? Kan sama, ya. Kan sama ya, doain orang, orang itu diberkati dengan layanan kita, orang itu dibawa ke dalam persekutuan kita, orang itu didoakan, orang itu dikasih makan dalam bentuk rohani, dan orang itu kita layani terus-menerus kalau dapat persoalan, dan orang itu akhirnya menemukan visi dari Tuhan. Bukankah itu namanya pelayanan? Seperti itu, teman-teman. Yang itunya jalan, ya. Yang itunya kita mesti jalankan. Itu tandanya kita berbuah dalam Tuhan. Nah, ngapain lagi mereka tiap hari dalam bait Allah? Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah. Oke. Dan mereka disukai semua orang. Lalu ciri-ciri berikutnya ini. Sambil mereka kemudian berfellowship, mereka disukai semua orang. Termasuk orang-orang yang di luar Tuhan. Nah, kalau orang-orang di luar Tuhan itu punya kecenderungannya, mereka curiga, mereka tidak diberkati dengan fellowship kita, ya. Mereka cenderung menjadi orang yang pengen ngebebarin kita. Berarti kita nggak memberi dampak yang baik buat mereka. Kalau kemudian di masa itu mereka menjadi orang yang disukai oleh semua orang, itu artinya mereka itu memberi dampak yang baik buat semua orang sekitar mereka, meskipun mereka semua tidak mengenal Tuhan. Buktinya apa? Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Orang yang tadinya belum mengenal Tuhan jadi mengenal Tuhan. Orang yang tadinya adalah orang penyembah berhala jadi dilawat oleh Tuhan dan mengenal Tuhan. Tapi hari ini jumlah orang-orang yang diselamatkan versi kita adalah orang-orang yang tadinya hanya suam-suam kuku jadi ingin mengenal Tuhan lewat pemuridan. Ya. Orang yang tadinya berjemaat di gereja A pindah karena ada kita di gereja B maka semuanya pindah ke gereja B. Nah, nggak kayak gitu harusnya, teman-teman ya. Jadi kalau sekarang kita, saya udah di gereja mula-mula nih. Oh, coba evaluasi lagi. Kemungkinan besar nggak kayak gitu. Jadi orang-orang yang kita doakan ini adalah orang-orang yang di luar sana. Yang itunya yang harus kita lakukan. Bukan orang dipindahin gerejanya untuk pindah ke gereja kita di mana kita bertempat. Atau pindahin ke FFG, atau pindahin ke pemuridan online. Nggak kayak gitu. Oke, nangkep teman-teman? Ada pertanyaan sampai sini? Kok rumit banget sih, Pak? Kayaknya rumit ya.
Padahal mah enggak loh sebetulnya. Silakan kalau ada pertanyaan boleh. Sampai sini nangkep apa yang saya jelaskan? Sadarkah kita sekarang kalau kalau saya boleh bilang, sadarkah kita masih jauh dari gereja mula-mula? Sadarkah kita? Kalau sadar, bertobat dong. Saya sendiri masih jauh, sungguh jauh banget. Halo, saya mau menyapa dulu yang lain. Halo Olin, Bu Helvi, Bu Esther, selamat sore, salam. Selamat sore Pak Doni. Selamat Pak Dun. Shalom. sore. Oke, ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Tidak ada ya. Mudah-mudahan mengerti semua ya. Puji Tuhan kalau mengerti. Kalau udah mengerti tolong jalankan ya. Jalankan. Ini eh, hal yang indah untuk bersama-sama dengan Tuhan. Nah, lalu bagaimana dengan apakah ada orang yang memang sudah berjalan dengan seperti ini? Oh, sudah ada. Sudah ada. Makanya perlu adanya pengutusan oleh Roh Kudus. Saya mau kasih dulu pertanyaan teman-teman. Di sini adakah yang tahu di manakah, di negara manakah, di bangsa manakah tantangan terberat bagi penginjilan? Ada yang tahu nggak? Di negara manakah atau di bangsa manakah orang-orang yang menginjil itu dipersekusi paling berat? Di mana? Ada yang tahu? Rusia, Pak? Ya, Bukan Rusia, sorry. Suriah, Pak? Suriah. Suriah Ya, itu dipersekusi ya, yang dipenggal itu ya, 30 orang yang dipenggal kemarin. ya. Oke, boleh Suriah. Ada lagi yang lain? India, Pak. Di India, betul. India juga sedang dikejar-kejar oleh orang-orang India eh, di daerah utara ya kalau nggak salah. Ada lagi? Jepang ya Pak. Jepang, Jepang belum ada beritanya. Jepang belum ada beritanya. Yang lain? Dina, Cina belum ada beritanya. Belum. Meskipun masih di bawah tanah ya. Gereja di sana ada, cuman diatur oleh pemerintah. Dah. Irannya, Iran, Iran, Iran. Oke, ada juga ya seperti begitu. Oke, ada. Ada lagi yang lain satu lagi aja. Oh, di daerah Afrika sana yang dipenggal 80 orang tuh dalam gereja tuh apa Ya, tuh namanya? di mana itu? Nigeria ya. Nigeria itu termasuk wilayah Nigeria ya. Boko Haram. Nah, itu yang paling berat tantangannya di Nigeria. Penginjilan di sana butuh orang. Bagaimana tiba-tiba kalau kita dapatkan visi tentang Nigeria? Apakah kita mau ke sana? Ya, sekali lagi saya mau katakan Tuhan tidak memberikan visi kalau kitanya sendiri membuka hati untuk Tuhan. Atau yang keduanya kita tidak langsung diutus ke sana tanpa Tuhan siapkan dulu. Oke, Tuhan siapkan dulu Paulus untuk dia bisa mengalami bagaimana menjadi orang yang sangat terkemuka, yang terpelajar, yang pintar, dan juga berhikmat. Bukan berhikmat dalam Tuhan, namun dia dibekali dengan kepandaian yang luar biasa, dan itu sangat penting. Dalam arti dia bisa berasosiasi dengan orang-orang, ya, mendelegasikan dengan orang-orang yang lain, berhubungan baik dengan sesama sesama dia, meskipun pada waktu itu dilaksanakannya dia belum bertobat ya. Tapi dia setelah bertobat tuh dia tidak menghilangkan semua sifat-sifatnya itu. Dalam hal kepandaiannya itu dia nggak ngilangin semuanya. Kecerdasannya, kecerdikannya, hikmatnya tuh dia nggak hilang semua. Nah, Tuhan siapkan demikian rupa hingga dia menjadi alatnya yang luar biasa. Nah, itu yang saya lihat film dari The Last Supper. Ya, saya mau jelasin bahwa Yudas Iskariot itu sepanjang hidupnya dia ngikut Tuhan tuh dia punya kegelisahan tertentu. Dia punya kepentingan pribadi. Dia punya ide-ide gagasan yang luar biasa dalam dalam ngikut Tuhan.
Dan Tuhan seringkali menilai itu bukan seperti itu. Bukan seperti yang kamu duga. Nggak harus seperti begitu, enggak. Punya ide, punya gagasan itu baik, tapi itu dibawa di dalam Tuhan. Didoakan dulu. Hingga bukan satu gagasan yang emosional, bukan gagasan yang serampangan, yang ceroboh, dan bahkan berbahaya bagi diri sendiri dan bagi pelayanan. Gitu. Jadi Tuhan tuh tertib, ya. Tuhan tertib ngutus orang. Tuhan pun tertib bagaimana ia memberikan satu lawatan yang indah kepada orang-orang yang eh, orang-orang yang mendapatkan lawatan dari utusannya gitu loh. Dia tertib sekali loh. Jadi kalau tiba-tiba dari satu dari kita diutus ke Nigeria itu nggak mungkin. Tapi siapa tahu nanti kelak ada. Ya. Jelas maksud saya jelas ya. Jadi nggak mungkin tiba-tiba dengan emosional kita, mari kita ke Afrika. Nggak kayak gitu. Nggak. Nggak kayak gitu ya. Perlu adanya satu pengutusan oleh Roh Kudus. Nah, dari kesehatian dalam gereja-gereja rumah itu, bertumbuhlah karunia-karunia Roh Kudus. Nah, ini penting. Hari-hari ini orang dilemparin jaket pembicaranya, dilemparin jas pembicaranya, tumbang, dan mereka menyangka mereka dapat karunia Roh Kudus. Nggak kayak gitu. Nah, kita nggak kayak gitu lagi. Hingga muncullah orang-orang yang diutus Roh Kudus langsung melalui nubuatan. Ya, kita tidak masuk ke area itu lagi, tapi kita masuk ke dalam bentuk bagaimana akhirnya kita bisa mengerti, kita bisa menerima lawatan Roh Kudus kalau karakter kita yang diubahkan. Saya mau dongengin sesuatu, boleh? Boleh nggak? Siapa yang nggak memperbolehkan saya dongeng? Boleh, Boleh ya? boleh Pak. Ya boleh ya. Daud, Daud itu ketika diutus, Daud itu ketika dipilih oleh Tuhan, ya, yang kemudian dipilihnya itu adalah keluarga bapaknya. Datanglah ke keluarga Isai, Tuhan kepada Samuel, anaknya nanti akan aku utus, akan aku urapi jadi raja. Lalu kemudian Samuel ngomong sama Isai, kumpulkan anak-anakmu semuanya. Dijembrengkannya lah semuanya, dibariskannya semua anak-anak itu, semua dibariskan. Ketika dia melihat yang pertama yang tinggi besar, ganteng, gagah, rupawan, wah langsung inilah dia orang yang diurapi Tuhan. Bukan dia. Yang kedua namanya siapa ya? Yang ketiga pokoknya sama ya. Eliab yang kedua, yang ketiga sama. Bukan ini juga kata Tuhan. Yang ketiga sama juga seorang tentaranya Saul. Bukan ini juga. Sampai ke dengan yang ketujuh. Bukan, kata Tuhan. Semuanya bingung. Semuanya udah dikumpulin, semuanya udah dibariskan, dan semuanya bukan pilihan Tuhan. Yang mana satu orang, yang mana anakmu? Semuanya sini udah dibariskan. Kata bapaknya Isai kepada Samuel, oh ada satu lagi. Cuman dia mah di padang gembalaan, lagi gembalain kambing domba. Oh panggil dia ke sini, kata Samuel. Nah teman-teman, kita udah tahu di situ ya. Sebetulnya Daud itu nggak masuk hitungan bapaknya. Bapaknya lebih senang memperhadapkan ketujuh anaknya yang gagah-gagah. 3 diantaranya itu tentaranya Saul yang menghadapi tentara Filistin yang dikepalai Goliat waktu itu. Nah, Daud tuh nggak masuk pilihan. Dan Daud di mana pada saat itu? Di padang gembalaan. Apa yang digembalakannya? Kambing domba yang sebanyak 2 atau 3 ekor itu. Mengenaskan ya. Nah, kemudian ketika Daud muncul setelah dibawa sama Samuel, sama bujangnya ayahnya, Samuel diberitahukan oleh Tuhan, ini dia, urapi dia. Lalu kemudian Daud diurapi oleh Tuhan lewat Samuel. Dan saya boleh bilang bahwa kakak-kakaknya punya satu iri hati. Ya. Itu nampak ketika Daud bawa roti ke pertempuran. Ketika hendak akhirnya ia berjumpa dengan Goliat itu. Oke. Nah, saya mau kasih tahu dulu teman-teman. Ketika Daud diurapi jadi raja, apakah dia jadi raja langsung? Enggak.
lewat proses lagi. Apa prosesnya? Setelah doa diurapi, dia masih menggembalakan kambing domba. Sementara 3 dari 7 kakaknya itu bertempur di medan perang. Dan luar biasanya Daud masih disuruh untuk memberikan roti ke 3 orang kakaknya itu oleh bapaknya. Kirimin roti. Perasaan Daud waktu itu seperti apa? Gua kan raja. Gua kan orang yang nanti kelak jadi raja. Kok gua masih diperintah seperti begini sih? Kan gua tuh orang yang udah punya jabatan nih harusnya nih. Kenapa? Saya masih mesti menggembalakan kambing domba lagi. Tapi Daud memang dasarnya hatinya memang menyembah Tuhan. Dia mau. Nah, ketika Daud diurapi sama Tuhan itu, apakah Daud orang perkasa? Belum diketahui. Apakah Daud menang dalam pertempuran? Belum diketahui. Mengapa Tuhan pilih Daud? Dari apa yang kita lihat di dalam konteks bahwa kita lihat kitab Mazmur, ternyata Daud banyak menuliskan ayat-ayat atau mazmur-mazmur yang luar biasa. Isinya tuh dalam banget tentang menyembah Tuhannya. Yang ia lakukan lebih banyak di padang gembalaan jauh dari orang. Makanya Tuhan memilih Daud daripada memilih ketiga kakaknya yang bertempur di medan perang dengan kegegahannya seperti itu. Dan 4 yang lain pun dia tidak pandang. Hanya mandang Daud. Mengapa? Karena Daud melakukan segala sesuatu tugas-tugas itu untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita lihat di Mazmur. Dan Daud bekerja bagaimana dia mengerjakan semua aktivitasnya itu benar-benar dia disertai Tuhan. Kalau dia pernah bilang kepada Saul bahwa kamu mau perang lawan Goliat, nanti baca ayatnya ya. Daud bilang begini, hambamu ini terbiasa mengalahkan beruang dan singa. Janggut-janggut mereka hambamu ini akan ambil karena mereka mencoba untuk memangsa domba-dombanya. Jadi Daud terbiasa mengamankan kambing dombanya, meskipun yang ia amankan itu ancamannya itu makhluk buas yang mungkin lebih besar tubuhnya dari Daud sekalipun. Tapi Daud melihat dombanya, kambingnya itu patut dilindungi, dia akan lindungi. Dengan prinsip yang sesederhana itu, ia bisa mendapatkan kemurahan Tuhan. Mengapa? Karena ia memelihara apa yang dipercayakan Tuhan kepada dia. Oke, teman-teman mengerti sekarang maksudnya mengapa Tuhan pilih Daud? Karena kesungguh-sungguhan hati Daud dalam melayani. Dalam mengerjakan aktivitasnya seperti ia lakukan untuk Tuhan sendiri. Nah, makanya Tuhan mengurapi dia jadi raja. Ketika kemudian Daud itu sendiri datang ke pertempuran bawa roti ke ketiga kakaknya malah mencurigai dia. Dasar kamu tukang pengen lihat perang ya kamu ke sini ya. Aku tahu hatimu busuk sekali. Kata Elia begitu. Enggak gitu kok. Aku cuma nganterin roti gitu ya. Tapi ketika kemudian tidak ada orang yang maju ketika mendengar hinaan dari Goliat, maka Daud maju. Dan yang ia ambil, yang ia pakai bukan perlengkapan perang pada umumnya. Yang dia ambil adalah batu-batu licin yang dia ambil dari sungai dengan umbannya. Maksudnya apa sih ini? Maksudnya adalah Daud menghadapi semua tantangannya itu seperti ia mengalaminya bersama-sama dengan Tuhan di padang gembalaan kambing dan domba. Tidak ada yang membahayakan hidupnya. Tidak ada yang membuat hidupnya menjadi terancam oleh karena Goliat yang tinggi besar itu. Nah, apa yang dilakukannya semata-mata apa yang dilakukan sepanjang hidup Daud di padang gembalaan. Dan saya mau kasih tahu rahasianya ini. Inilah yang akhirnya membentuk karakter Daud menjadi seorang gembala yang luar biasa. Hingga dia tidak takut ancaman pada Goliat yang tinggi besar itu. Dan inilah yang kemudian membuat
roh jahat yang ada dalam diri Saul menyingkir. Kenapa? Karena Daud menyembah Tuhan lewat kecapi. Bukan karena kecapinya, bukan karena lagunya apa, ketika dia menyembah Tuhan lagunya apa. Ada yang tahu? Bukan karena lagunya. Tapi karena karakter Daud yang mengasihi Tuhan, maka iblis atau roh jahat atau apapun itu lari dari Saul. Nah, teman-teman menangkap. Kalau baptisan Roh Kudus itu bukan cuma kemudian kita mengembangkan bahasa roh, tapi baptisan Roh Kudus membawa kita kepada karakter yang baru. Sebetulnya membawa kita kepada apa yang dinamakan dengan Kristus yang terjadi penuh dalam diri kita. Bukan kita yang penuh. Kristus yang akhirnya penuh menguasai kita. Hingga dia dengan leluasa bergerak dalam diri kita sebagaimana ia bergerak dalam diri Daud. Tepuk tangan dong. Teman-teman nangkap apa yang saya bilang barusan? Mengertikah? Siapa yang mengerti? Nggak ada yang mengerti? Ya, Pak. Memboleh Vina. Lumayan, Pak. Dan Pak Jeff. Lumayan? Maksudnya lumayan? Berarti nggak ngerti-ngerti banget ya? Oke, biarkan itu nanti Roh Kudus yang membuatnya meresap ya dalam kehidupan kita. Seenggaknya kita mungkin baru mendengarnya hari ini, tapi sebetulnya yang terjadi adalah gini. Bukan cuma hal-hal yang di luaran kok yang kemudian Tuhan lawat. Tapi yang ia lawat benar-benar masuk di hati kita, itu dia lawat betulan. Hingga kita bisa mengerti bahwa fellowship dengan Tuhan itu adalah fellowship yang membuat kita aman dalam Tuhan. Jadi ketika kita mendengarkan bahwa dia bilang jangan takut, ya jangan takut lagi dong. Dari mana asalnya tuh? Bisa saya bilang begitu, nanti saya jelaskan ayatnya. Panjang banget itu ceritanya. Tapi saya mau kasih tahu, hari-hari ini akan banyak orang yang akhirnya lari dari Tuhan. Bukan pindah agama, bukan. Tapi benar-benar akhirnya, apa namanya, jatuh dalam pikirannya sendiri lagi. Mengapa? Karena mereka lebih percaya kekuatannya sendiri. Bukan percaya kekuatan Tuhan lagi. Dan ini semua bilang ini tekanan di akhir zaman ini semakin banyak. Jadi waspadalah kalau kita memulainya dalam roh, jangan mengakhirinya dalam daging. Karena akan banyak orang masuk ke daerah ini. Ya teman-teman ya. Lanjutkan. Yohanes 20-21. Silakan dibaca oleh Pak Jeff. Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu sama seperti Bapa mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Terima kasih Pak Jeff. Ya, ini luar biasa ya, damai sejahtera bagi kamu. Mengapa dibilang begitu? Karena kita mesti mengalami damai sejahtera dulu dengan Tuhan dan dengan Bapa Surgawi kita lebih dulu. Baru kita pelayanan. Nah, mengapa ada damai sejahtera? Jangan takut. Tuhan sertai kita selama-lamanya kok. Sampai kesudahannya. Sama seperti Bapak mengutus aku. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Jadi ini ada pendelegasian. Ada otoritas yang menyertai kita. Dari Tuhan sendiri karena Tuhan adalah utusan dari Bapak Surgawi. Nah mungkin di luar sana memandang remeh. Berarti dia cuma utusan dong di bawah gitu ya. Yesus itu utusan Allah dong, berarti dia di bawahnya Allah dong. Ya baca dulu ayat ini dong. Konteksnya kan nggak ngomong soal utusan itu di bawah yang ngutus. Konteksnya nggak kayak gitu. Konteksnya tuh seperti ini konteksnya. Kita baca ya ayatnya ya biar jelas ya. Yohanes 6 ayat 38. Ini banyak orang ngonteks tapi pakai otaknya sendiri dan pakai keyakinannya sendiri. Beda dong dengan Bible ya. Bible-nya ngomongnya kayak gitu. Kayak gini ngomongnya. Yohanes 6 ayat 38.
Ini ayat yang luar biasa bagus. Nih saya bacakan. Oh, boleh. Pak Jeff tolong bacakan kalau mau boleh silakan. Saya gedein dulu biar kebaca ya bahwa teman-teman yang lainnya. Ini dia Pak Jeff. Silakan. Ada Pak Jeff? Saya kah, Pak? Oh iya betul, betul. Lagi Pak Jeff. Ya. Sabar, aku telah turun dari surga, bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Amin. Ya, terima kasih Pak Jeff. Jadi ini menjelaskan tentang asalnya Yesus. Yesus diutus oleh Allah dari sorga. Tempat asalnya di mana? Di sorga, bukan di bumi. Nah, kalau di bumi kita udah tahu lah, berarti ini ada di bawah Allah dong kalau gitu ya. Utusan seorang nabi kayak seorang rasul kayak itu semuanya adalah di bumi, semuanya di bumi. Tapi Yesus dengan jelas telah turun dari sorga. Bukan untuk melakukan kehendakku. Jadi dia tidak berjalan dengan agenda sendiri, tapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Artinya gini loh teman-teman, bahwa dia berdampingan dengan Bapak Surgawi semata-mata ketika dia turun ke bumi ini untuk melakukan tugasnya, melakukan keinginan Bapaknya. Karena apa dia lakukan keinginan Bapaknya? Karena dia mengasihi Bapaknya. Meskipun dia dalam segala sesuatu ya posisinya mempunyai kesetaraan dengan Allah, tapi dia mau diutus untuk melakukan apa yang Allah Bapa inginkan kepada dunia ini. Jadi bukan berarti dia adalah utusan yang di bawah Allah. Enggak seperti itu sebetulnya. Tapi kalau konteksnya dari pemahaman sebelah ya mungkin memang begitu. Makanya kalau dari Bible ya dari Bible, jangan dari yang lain. Mengertikah teman-teman? Simple ya penjelasannya. Jadi nggak berbelit-belit. Nah, lalu ayat berikutnya kisah 13 1 dengan 3. Ibu Itun bisa tolong baca? Silakan. Tidak ada. Ibu Esther deh kalau gitu. Ibu Esther ada? Baik Pak Doni. Terima kasih Bu Esther. Kisah Para Rasul 13 ayat 1-3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Amin. Ya, terima kasih Bu Esther. Sama-sama Pak. Ya, jadi Bu Saulus dan Barnabas ini adalah kedua orang yang berjalan dalam satu tim. Tujuannya sama, untuk penginjilan. Nah, kedua orang ini ada dalam naungan sidang-sidang rasul-rasul di Yerusalem. Jadi mereka mempunyai satu kelompok ya, yang di atasnya itu ada sidang apa namanya? Sidang yang berdoa berpuasa khusus untuk pelayanan Injil bagi kerajaan Allah. Nah, ada juga ya berupa nabi pengajar dalam kelompok-kelompok itu. Tapi mereka ada di bawah rasul-rasul Tuhan yang 11 orang itu. Ya. Nah, ketika kemudian mereka berdoa, berpuasa, muncullah apa yang diinginkan oleh Roh Kudus dengan mengkhususkan Barnabas dan Saulus untuk tugas yang ditentukan bagi mereka. Nah, setelah mereka menumpangkan tangan kepada orang itu, maka pergilah mereka. Jadi jelas ada urutannya. Ada orang-orang yang di atasnya Barnabas dan Saulus ini adalah 11 rasul itu.
Dan di antara orang-orang yang hendak diutus ini ada seorang yang Simeon namanya, atau Niger, Lukius, ada Menahem, ada orang-orang yang menjabat sebagai rasul dan nabi, ada pengajar dan nabi. Tapi mereka semua tunduk di bawah otoritas Tuhan. Untuk siapa yang diutus, siapa yang kemudian menerima otoritas berita Injil ini, siapakah yang diutus? Mereka patuh pada semuanya itu. Jadi tidak ada yang memutuskan untuk pergi sendiri, ya, untuk berkelana sendiri, untuk kemudian tanpa utusan yang jelas pergi sendiri, nggak ada kayak gitu. Mengapa? Karena kalau kemudian mereka berdua pergi, Paulus dan Barnabas itu, mereka dilindungi oleh sidang-sidang penatua, ya rasul itu, dan juga mereka pergi bersama-sama dengan Tuhan. Jadi mereka nggak berkelana sendirian sebagai seorang petapa, sebagai seorang berkelana sendiri dengan pengalaman-pengalaman yang didapati sepanjang mereka ada di dalam perjalanan. Jadi nggak kayak gitu ya teman-teman. Jadi mereka ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Nah, sampai di situ kira-kira ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Kita masuk ke diskusi sekarang. Pak. Ya, boleh Vina, silakan. Mengenai yang jemaat mula-mula berkumpul. Ya. Memang kalau dilihat sekarang dengan dulu itu jauh. Artinya saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling apa ya, mengkritik. Pokoknya nggak enak lah gitu. Terus siapa yang merasa sudah memberi terus tuh artinya memberi makan, bawa makanan gitu. Terus yang lain belum, itu dia omongin gitu. Jadi memang nggak enak. Nggak enak kalau dalam situasi seperti itu. Nah, yang saya mau tanya itu bagaimana kita menghadapi orang-orang seperti itu pada saat seperti itu. Karena keadaan seperti itu akan selalu ada gitu. Tidak Ya. mungkin kan kita harus menghindar dengan tidak berkumpul. Biasanya kan kalau habis ibadah itu ada makan-makan. Makan-makan tuh ya makan-makan kecil, kadang juga makan besar juga, tapi lebih sering makan kecil. Jadi, nah itu apa ya? Buat saya itu ya saya ngomong karena saya juga alami seperti itu. Jadi pergumulan juga untuk menghadapi orang-orang yang mungkin merasa saya sudah banyak memberi, saya sudah banyak bawa gitu. Itu bagaimana Pak? Saya apa eh, bertanya untuk mengatasi hal itu. Terima kasih Pak. Makasih boleh Vina. Jadi yang saya jawab adalah begini, bahwa kita sekarang menerima pertumbuhan iman dalam Tuhan bukan untuk jadi orang Kristen yang berfellowship saja. Tapi kita menjadi seorang pengikut Kristus, anak Allah, hamba Tuhan yang akhirnya mempunyai visi dari Tuhan. Oke. Mempunyai visi dari Tuhan tidak hanya sebagai peserta fellowship saja, tapi kita berdampak bagi pembangunan tubuh Kristus karena kita ini sudah menjadi tubuh Kristus. Caranya gimana? Nah, pertanyaan saya satu, sudahkah mendapatkan visi Tuhan secara pribadi tentang membangun tubuh Kristus ini? Entah itu jadi pengajar, sudah belum dilibatkan menjadi pengajar? Sudah belum mengajar, mendoakan orang, melayani orang, sudah atau belum? Sudah pernah atau belum? Belum, berarti ya belum masuk ke dalam wilayah seperti ini. Nah, kalau sudah gimana Pak? Nah, kalau sudah diperlengkapi oleh Tuhan lebih lagi dengan Tuhan datangkan jiwa-jiwa untuk dimenangkan. Untuk apa? Untuk bangun persekutuan pribadi
bersama-sama dengan mereka. Oke? Karena kita kemudian menjadi orang yang berbuah lebat di dalam Tuhan. Lalu mereka diajarkan tentang bagaimana hidup dalam Tuhan. Ini PR buat kita semua, bukan? Bagaimana kita menjadi orang yang berdampak buat kerajaan Allah. Tapi bukan seberapa banyak orangnya, misalnya mesti 3.000 orang, mesti 50 orang, mesti 20 orang, enggak. Satu orang aja, satu jiwa, satu jiwa, satu jiwa gitu, digembalakan, didoakan, digumulkan tiap-tiap orang ini. Nah, kemudian setelah itu kumpulin dalam satu bentuk seperti begini, ya. Nah, tapi Pak, kalau saya tinggalin fellowship itu gimana? Jangan. Ibu mesti tetap ada di situ, ya. Tetap di situ sebagai peserta fellowship. Dan Ibu bangun kembali apa yang Tuhan suruh dalam diri Ibu untuk bangun fellowship dengan orang-orang lain. Tapi Ibu sebagai koordinirnya, koordinatornya gitu, mengkoordinirnya Ibu. Nah, ketika Ibu mendapatkan peran yang peran yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam diri tubuh Kristus, maka Ibu bisa mendapatkan lebih lagi isi hatinya. Nantinya bisa kemudian Ibu diutus oleh Tuhan atau teman-teman semua di sini diutus Tuhan untuk kepada jiwa-jiwa di bangsa-bangsa yang lain, ya. Nah, itu kemudian kita bisa mengerti kelanjutannya seperti bagaimana. Kita akhirnya mempunyai satu bentuk, harusnya punya satu bentuk tim pelayanan khusus untuk hal ini. Maka nanti dalam bab-bab setelah ini juga dijelaskan bagaimana kemudian kita bisa mengerti ketika kita menjadi seorang yang membangun tubuh Kristus dan kita mendoakan bagi jiwa-jiwa ini, perlu adanya tim pelayanan. Nanti yang kita kenal sebagai orang-orang yang membantu kita dalam pelayanan tubuh Kristus. Yang kita kenal sebagai apa? Tim intinya dalam pelayanan kita. Misalnya, dalam hal ini Pak Andreas punya tim intinya siapa? Para pengajar-pengajar ini. Misalnya ada dulu namanya ada Pak Leo, ada namanya Pak Stefanus, sebelumnya Bu ini ya. Dulu adanya siapa? Adanya Pak Peter dan sebagainya itu tim-tim itu core timnya Pak Andreas. Nah, sekarang kebanyakan sudah berpulang. Nah, sekarang beralih ke anak-anak mudanya, misalnya siapa? Pak Agus Perasim, Pak Antonio, Ibu Hilda, misalnya gitu ya. Pak Gideon, itu core timnya sekarang, ya. Bagaimana mereka kemudian membangun tim-tim khusus dalam pelayanan mereka, dan mereka udah punya, selain mereka punya penerus, mereka juga punya tim-tim kecil untuk mengurusi bagaimana apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah, pertanyaan saya, mungkin kita nggak sampai ke situ ya, mungkin. Tapi kenapa nggak sampai ke situ? Kenapa? Karena kita belum dapat visinya dari itu. Nah, kalau kita udah berdoa bagi jiwa-jiwa mereka, gembalakan mereka, penuhkan mereka dengan firman Tuhan, dan kemudian mereka mendapatkan itu semua dari kita dan kebaikan Tuhan, maka biarkan mereka juga mendapatkan visi yang sama dari Tuhan seperti kita, dan akhirnya Tuhan juga beritakan kepada mereka. Akhirnya mereka adalah core timnya kita atau tim intinya kita. Gitu boleh Vina? Kira-kira mengerti nggak? Iya Pak, benar ya Bapak maksud itu benar. Memang harusnya seperti itu. Cuma kan masing-masing jemaat itu kan mereka punya fokus kan sendiri-sendiri fokusnya. Terus tidak semua itu mau aktif di dalam mengikuti fellowship, mengikuti misalnya tidak aktif untuk mengikuti perkumpulan, begitu ibadah gitu. Enggak, dia enggak aktif. Dia hanya datang kalau ada waktu saja. Ini maksudnya yang Ada Ibu waktu bilang ini saja. siapa? Ibu yang Ibu doakan atau teman-teman Ibu dalam pelayanan atau gimana? Tidak, ini jemaat, tapi ini Iya. masih Ya, masih keluarga. itu artinya Ibu masih belum mendapatkan visi dari Tuhan untuk Ibu lainnya pribadi. Ya, Ibu mesti menempatkan diri dalam sebagai jemaat dulu. Apa boleh Iya, buat? karena memang orang sendiri tidak mau terlibat di situ. Dia Ya, dia jarang sekali muncul. Yang saya maksud ini ada satu orang yang seperti itu. ya, Dan itu juga termasuk keluarga gembala. Jadi ya, dia nggak pernah aktif gitu. ya, Cuma dia selalu bawa makanan gitu. ya. Jadi Ya, dia Bu, selalu itu
Apa Orang di Ibu? luar keadaan hidupnya ibu. Jadi itu nggak berpengaruh buat ibu sebetulnya. Ini loh, saya ngasih penjelasan dulu ya, yang jelas ya, biar ibu menangkap dan teman-teman menangkap apa yang saya maksud. Nah, tadi yang ibu maksud itu kan begini, kan gitu ya. Kita kan semua dulunya atau sekarang masih seperti gini. Kita masih ada di dalam tubuh Kristus. Artinya kita masih ditempatkan sebagai jemaat di satu gereja. Oke? Kayak gini tempatnya. Nah, tentu saja ini adalah tempat di mana kita ditanamkan oleh Tuhan untuk kita bertumbuh. Pertanyaan saya, di sini kita dapat pertumbuhan nggak? Jujur saya mau bilang, banyak dari kita yang bertumbuhnya jelas bukan di gereja masing-masing, tapi di RT. Saya pun sama. Tapi bukan berarti saya ninggalin gereja, lalu saya stay di RTM aja. Enggak. Saya masih ada di gereja ini. Oke, jelas ya. Tapi visi Tuhan datang kepada saya untuk saya jadi pelayan, hamba Tuhan, menjadi pengajar. Ya, siapa yang saya ajar? Nah, saya cari orang-orangnya. Ya, cari ketika saya doakan, saya dapatkan, saya datang, saya doakan, saya kemudian kumpulin mereka, mereka mau dimuridkan. Saya bikin pemuridan di Bandung. Saya bikin beberapa kelas pemuridan di Bandung. Saya kumpulin mereka semua. Saya doakan mereka lagi semua. Ada dari mereka yang masih ikut sampai dengan hari ini. Belum cukup di situ. Saya kemudian ngumpulin juga orang-orang di luar sana. Ya, termasuk teman-teman di sini. Akhirnya saya bikin satu circle baru lagi. Gitu kan? Ini nih. Ini yang Tuhan tanamkan visinya dalam diri saya. Satu, dua. Nah, ini jemaat onsite. Onsite. Salah. Ini jemaat onsite. Ini online. Kan gitu ya. Nah, lalu apa yang saya lakukan? Saya tanamkan kerinduan Tuhan dalam diri mereka di onsite dan online ini. Ya. Nah, sebagai ketua kota, saya ngadain pertemuan-pertemuan. Pertemuan-pertemuan ada yang bulanan, ada yang mingguan, ada yang setiap kali 3 bulan sekali itu ada di onsite ini. Di online kan 2 kali seminggu nih. Kadang-kadang saya juga ada doa apa namanya bengkel doa, bengkel rohani lah di online ini ya. Nah, yang saya gembalakan kan ada orang-orang di sini, bukan? Sini nih. Nah, saya bikin lagi gembalaan baru di sini. Artinya di sini tuh ada tim-tim kecil yang bisa bantuin kita dalam pelayanan. Orang-orangnya ada nggak? Ada. Anak-anak muda atau yang sudah senior ada. Dan saya bisa meminta pertolongan mereka untuk kemudian mereka didelegasikan pekerjaan-pekerjaan apa yang saya lakukan, mereka juga mengerti. Misalnya Pak Langsur, misalnya begitu ya. Nah, ini saya juga melakukan ini. Kecil untuk melakukan apa namanya? Terobosan-terobosan dalam pelayanan dan mereka betul-betul dilindungi oleh Tuhan oleh pelayanan ini. Dan di online ini pun ada di tiap-tiap regu kan ada ketua-ketua doanya atau ketika ada kedukaan saya hubungin salah seorang dari teman-teman di sini dan kemudian tolong dikoordinasikan begini sebagainya gitu ya. Ini pun ada gitu loh. Ada tim-tim khususnya untuk kedukaan, untuk ada yang sakit didoakan, ada jemaat yang sakit atau teman jemaat yang sakit didoakan juga, kita atur pertemuan di Zoom meeting, kita doakan. Nah, yang ininya gimana Pak? Ini nggak ada masalah tetap berjalannya. Tapi di sini saya sebagai peserta, bukan sebagai pembangun karena di sini ada kepalanya, ada pendetanya. Dan ini mah urusannya pendeta itu sendiri, bukan urusan saya. Saya hanya sebagai
partisipan aja. Nah, syukur-syukur kalau diminta bantuannya. Jadi kalau ini diminta bantuannya di sini, saya bawa orang ini ke sini. Itu jelas nggak teman-teman? Nah, saya mau nanya sama ibu, ibu sudah sampai di mana sekarang? Di eh di sini kah? Masih di sini kah? Di A sini kah? Atau sudah di B ini? Atau sudah juga di C? Nah, Ibu Livina sudah sampai di mana? Gimana, Bu? Kira-kira Ibu sudah sampai di mana? Udah di B, di C, atau hanya di A saja? Nggak ada masalah sih, kalau masih di A saja nggak ada masalah, karena ini kan yang penting visi dari Tuhan. Jangan kemudian kita dengan emosional, dengan spontan, kita langsung bikin B dan C sebagainya tanpa pengutusan dari Tuhan dengan jelas. Gimana, Bu? Jelas nggak apa yang saya bilang? Halo, ini nggak ada Bu Levinanya ya? Halo, Bu Levina. Gimana Bu Levina, jelas? Oke, mungkin lagi ada keperluan. Gimana teman-teman, jelas dari pertanyaan dan jawabannya? Iya, Pak. Ya, Masih di A. ya. Memang kan di A itu kan di gereja. Jadi memang eh, eh, kan sudah diatur sama gembala. Jadi semua itu gembala yang ini mengatur. Jadi kita nggak bisa melakukan sesuka-suka kita gitu. Artinya mungkin yang kalau mau bilang onsite apa itu mungkin di luar gereja. Oh iya, Tapi memang di luar kalau gereja. Semuanya misalnya memang di luar gereja. Kalau di luar gereja mah kita nggak boleh. iya Nggak iya boleh. iya benar. Kalau Kita di mesti luar ikuti gereja aturan gereja. Kita tuh bukan orang yang PDT, punya gelar Div, MDiv. Nggak bisa dapat lah. Nggak boleh. Nggak bisa itu. iya. Jadi kita hanya ngikut aturan gereja. Apalagi kalau dikasih jabatan gitu kita nggak nggak bisa suka-suka Iya, kecuali memang kita memang ada punya ya, kelompok-kelompok di luar. Ya ya. itu nggak apa-apa. Memang itu harus ke Oke. sana memang Nah, jadi untuk ibunya menjalankan di masih luar di A ya. gereja. Jadi masih di A ya. Ya berarti kalau gitu ya nggak ada masalah dong harusnya gitu loh ya. Karena kita belum belum mendapatkan eh, membangun tubuh Kristus secara pribadi ya sudah belum. Ini ditanamkan dulu di gereja aja ya Bu ya, agar ibu nanti dapat jiwa-jiwa dari itu. Semuanya fokus kepada gembala gitu. Jadi Ya, ya agak susah juga ya nggak kita masalah Bu. mau. Itu nggak masalah karena kita lagi ditanamkan di gereja itu sebagai bentuk kita sedang berjemaat di gereja itu. Nggak ada masalah sebetulnya. Jadi kalau itu mengarahnya kepada gimana-gimana pun itu nggak ada masalah juga. Gitu loh, Bu Levina. Jadi itu adalah bentuk submission kita kepada gembala dan kepada gereja. Tapi tentu saja kita mesti mendapatkan visi pribadi dari Tuhan. Artinya kita membangun tubuh Kristus secara rohani dalam tubuh jasmani orang untuk Iya, mendoakan mereka di luar gereja. iya itu memang PR yang tadi apa bilang Iya, PR itu makanya saya banyak bilang yang. masih jauh ya. Iya. Nah, Iya, saya mau makasih Pak. bukain ayat ini agar teman-teman jelas ya. Saya mau bukain ayat ini. Bentar. Nah ini. Matius 21. Loh, ini kok jadi gini? Sebentar. Matius 21. Ayat 7 coba. Kok Yohanes. Matius.
Dari 42 ya, saya membacakan dulu buat teman-teman. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan. Suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur, dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Jadi kerajaan Allah akan diberikan kepada bangsa yang berbuah. Artinya apa, teman-teman? Jadi Tuhan itu menghendaki buah dari apa yang telah diberikan, hal-hal yang baik yang telah diberikannya kepada kita. Dia ingin buahnya. Ingin hasil dari apa yang telah kita dapatkan yang baik yang dari Tuhan. Wajar nggak Tuhan pengennya begitu? Wajar. Tapi kenapa kemudian orang yang nggak berbuah itu kemudian diambil kerajaan Allahnya? Apa maksudnya kerajaan Allah ini? Artinya bukan berkat. Kalau berkat aja tuh sempit. Artinya apa? Kerajaan Allah itu bilang soal apa yang ada dalam semuanya. Kerajaan Allah itu pemenuhan, provisi, kelangsungan hidup, kelangsungan anak cucu kita, masa depan kita, semuanya itu diatur oleh kerajaan Allah. Nah, kalau kita kemudian tidak berasal dari situ, kita kemudian nggak dapat visi dari itu, kemudian kita kemudian hanya ingin persepsi kita hal-hal yang baik saja yang kita ingin dapatkan dari kerajaan Allah, berikut kita tidak mau serta jalan bareng dengan Tuhan dalam kerajaan Allah itu, artinya kerajaan Allah itu beralih kepada orang yang hendak berbuah bagi kerajaan Allah. Artinya apa? Dalam bayangan kita kalau kita nggak berbuah, mungkin kita tetap bekerja, kita tetap pelayanan, tapi nggak berbuah. Lalu kemana akhirnya kemana? Selamat sih, selamat. Cuman nggak dapat apapun dalam kerajaan Allah. Nah, saya mau bilang, visi Tuhan apa buat kita? Bukan cuma ikut aja kan? Masih berbuah. Bagaimana caranya berbuah? Kenali isi hati Tuhan. Dan kalau kita mengenali isi hati Tuhan bukan cuma seminggu, 2 minggu. Mungkin bertahun-tahun. Mungkin berpuluh-puluh tahun. Tapi masa iya sepanjang itu kita nggak bisa ngerti isi hati Tuhan. Nah, saya mau bilang, isi hati Tuhan itu terbuka bagi siapapun. Tapi banyak orang yang mengabaikannya. Karena orang punya kepentingan sendiri. Yang tadi saya bilang, saya bergumul Pak, oke. Dalam tahap tertentu saya masih doa. Tapi kalau udah dalam tahap didewasakan, bisa jadi itu bentuk bagaimana Tuhan tuh ingin kita mendekat lebih lagi. Dan mengenal isi hatinya. Baru kita bisa mengerti dan baru kita bisa berbuah. Selama itu kita belum lakukan, ya kita ngikut Tuhan sebagai bentuk ritual saja. Semoga teman-teman mengerti hal ini. Mengertikah? Dapat apa hari ini? Teman-teman dapat apa hari ini? Silakan, ada yang mau bagian berkat? Sudah mendapatkan konfirmasi dari pelajaran pada sore hari ini? Barangkali teman-teman siapa yang dapat konfirmasi? Beberapa dari teman-teman sudah melakukannya kok. Saya tahu itu. Beberapa dari teman-teman sudah melakukannya. Ada yang udah lapor ke saya. Mungkin ada yang belum lapor, udah melakukannya. Ada ya. Tapi percayalah teman-teman, hal-hal sekecil apapun itu, asalkan untuk jiwa-jiwa, Tuhan berikan kepada kita kerajaan Allah-Nya. Saya yakin dan percaya itu. Tapi punya nggak hati untuk jiwa-jiwa itu? Jelas teman-teman? Oke, satu orang. Siapa yang mau bagian berkat dapat apa hari ini? Silakan. Pak, saya mau tanya dulu ya, Pak. Oh, boleh. Maaf tadi nggak dengar. Ya. Kalau tadi dari yang Bapak apa menjelaskan tuh bahwa kayak kan Bapak dari gereja apa dari yang gereja A terus bisa menghasilkan Ya. ke B, C gitu ya.
Ya. Nah, itu kan apa? Bapak dapat visi dulu kan, visi. Terus habis itu eh dapat ide gitu. Maksudnya ide pertama itu berasal dari Bapak dulu apa Bapak? Berdoa dulu, tanya sama Tuhan apa yang harus saya lakukan pertama kali itu gimana Pak? Untuk bisa Bapak menciptakan B dan C itu Pak. Gitu Pak. Saya dulu pernah Visi Pak. bilang pada teman-teman di sini, saya dulu bukan pengajar pemuridan dulu. Awalnya saya penuh syafaat saya. Saya doain orang-orang yang saya kenal, saya doain keluarga saya doain orang-orang yang saya jumpai, saya doain jiwa-jiwa di luar sana yang merindukan Tuhan, saya doain semuanya. Orang-orang yang nggak pernah saya kenal sebelumnya saya juga doakan. Saya dulu berdoanya di pulau-pulau. Saya bayangin Pulau Sumatera, aku baru Pulau Sumatera Tuhan. Engkau limpahkan kepada mereka kebaikan kemurahan-Mu, jumpakan aku dengan mereka Tuhan. Dan which is saya bertemu dengan orang-orang Sumatera Utara ya. Eh, Bertemu dengan Bu Monica Bangun, dengan Nova di sini ya, di FFG ini. Kemudian saya juga berdoa bagi teman-teman yang di Kalimantan belum ada. Kalimantan udah ada di Facebook udah ada. Saya juga berdoa bagi pemulihan di kota-kota saya, di kota-kota pelosok-pelosok, di tempat-tempat yang belum pernah ada Injil, saya doakan mereka. Meskipun saya belum pernah ketemu sama mereka, tapi saya doakan mereka gitu loh. Dan Tuhan bukakan pintu kepada mereka lewat Facebook Live. Persis waktu itu juga saya mempunyai pergumulan tentang istri saya yang kalau hendak mengajar, dia nggak ada yang nganter. Kalau bayar dulu belum ada Gojek, belum ada Grab, belum. Dia punya langganan ojek pangkalan yang kalau bayar mahal banget. Dan apa yang jarak yang mesti ditempuh tuh lumayan jauh kondisi saya. Saya bergumul, perlukah saya beli motor lagi buat istri saya? Dan jawabannya enggak. Dan jawabannya dan kemudian Tuhan jawab di bulan yang kemudian, 1 bulan kemudian, ada yang namanya aplikasi Gojek online. Dan kebanyakan doa yang kita sampaikan, Tuhan jawab dengan waktunya. Ada yang Tuhan nggak jawab berarti itu adalah dari ketakutan kita. Nah, tentang jiwa khususnya Tuhan pasti jawab. Mengapa? Karena kerinduan Tuhan memang ke situ. Tuhan pasti jawab. Dengan cara apapun, dengan media apapun, Tuhan akan lengkapi kita. Dan tahukah teman-teman, peralatan online yang saya pergunakan saat ini adalah generasi yang kedua. Generasi yang pertama Tuhan siapkan lewat hambanya. Ada yang ngirim. Hambanya seorang ngirim ke saya. Dan kalau teman-teman perhatikan dulu masih berdengung ya, kayak speaker di tempat di tempat keramaian yang kalau ada bergema gitu, teman-teman perhatikan itu. Dan saya mulai mengerti, oh dulu masih generasi yang pertama. Kalau saya ganti pakai yang kedua gini lebih 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 enak kedengaran dan lebih bagus. Dan tahukah teman-teman, siapakah yang mengawali itu? Orang-orang yang Tuhan pilih untuk mengurapi saya, untuk memberikan kepada saya penegasan, konfirmasi, dan peneguhan. Jadi jangan takut untuk melangkah dulu dalam iman. Langkah-langkah kita harus dimulai secepatnya, ya. Tapi jangan takut. Tuhan sertai kita selama kita berpikir dan punya hati untuk jiwa-jiwa. Gitu Bu. Oh, begitu Pak. Jadi berarti sebenarnya masih ada rasa takut juga tapi Bapak memilih untuk tidak takut gitu ya Pak ya dan Iya, melangkah gitu berarti ya Pak iya, ya. iya. Termasuk jiwa-jiwa yang di luar sana yang belum pernah dengar Injil ya. Jadi saya deketin mereka, saya doain mereka pakai cara saya, bukan cara mereka. Dan mereka mendengar, dan mereka dikumpulkan oleh saya juga. Di antara mereka ada yang sudah lahir baru, udah meninggal sekarang. Ada. Jadi benar-benar saya lakukan itu, apa yang Tuhan suruh. Dan jangan takut, Tuhan sertai kita kok. Itu Bu Ari. Jelas ya? Jelas Pak. Terima kasih banyak sudah Oke. terkonfirmasi. Ya, jadi ingat untuk jiwa-jiwa Tuhan pasti penuhkan. Tuhan pasti genapi janjinya. Tuhan akan berikan kepada kita konfirmasi demi konfirmasi. Tapi yang kita lakukan adalah, yuk, mana langkah iman kita? Oke, setidaknya doa dulu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Sharingnya dong, sharingnya. Ada yang mau sharing boleh?
Dapat apa hari ini? Tidak ada? Masih mencerna? Mudah-mudahan masih mencerna ya. Karena banyak yang tadi saya bagikan sebetulnya kalau teman-teman mau mencernanya secara mendalam di tiap-tiap ayat atau di tiap-tiap apa yang saya bagikan tentang apapun itu, tentu saja bergantung dari visi Tuhan dalam diri kita semua masing-masing, ya. Terutama tentang pengajaran, tentang konfirmasi, dan tentang pelayanan. Baik teman-teman, kalau tidak ada pertanyaan, tidak ada sharing firman, tidak apa-apa, saya akan tutup FFG pada sore hari ini. Sabtu seperti biasa ya, kita akan mulai pukul 4 seperti biasa. Mulai lagi seperti biasa. Yuk kita tutup FFG pada sore hari ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi atas setiap firman, setiap kebenaran, dan kerajaan Allah yang telah melawat kami. Terima kasih kami dibangun menjadi tubuh Kristus. Kami juga adalah anggota-anggotanya. Biarlah kami memahami dan kami punya submission kepada kepala di atas kami, kepada gembala di atas kami. Namun sekaligus juga kami juga taat kepadamu untuk kami memulai membangun visi misi yang kau tanamkan dalam diri kami sebagai hamba. Kalau kami boleh mendapatkan visi itu Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang mengungkapkannya. Siapkan hati kami, siapkan apapun yang kami layak untuk kami terima, dan teguhkan iman kami dengan konfirmasi yang jelas. Utus kami ke jiwa-jiwa itu. Biarkan jiwa-jiwa itu mendapatkan lawatan dari Engkau saja. Dan Roh Kudus silakan Engkau membuat kami semua mengerti apa yang diajarkan pada sore hari ini. Dan buat kami mengalami Tuhan dalam kehidupan kami. Buat kami mengalami hatinya Tuhan untuk jiwa-jiwa ini. Buat kami mengalami kasih Allah Bapa akan jiwa-jiwa ini. Tapi kalau kami pun belum sampai di situ, jadikan kami penuh syafaat. Untuk kami berdoa bagi jiwa-jiwa orang ini. Dan kami punya hati untuk ke jiwa-jiwa ini. Mari tuntun kami Roh Kudus masuk ke dalam area pelayanan sesungguhnya untuk kami membangun tubuh Kristus yang sejati. Diberkatilah anak-anakku pada sore hari ini sampai dengan cucu mereka, anak mereka, pasangan mereka pun diberkati, dilindungi, dan dijaga oleh Engkau. Temukan kembali kami di hari Sabtu yang akan datang dengan kasih dan penyertaan yang luar biasa, dan penuhkan kami dengan sukacita yang dikerjakan oleh-Mu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Baik, kita buka video bersama dan kita berfoto bersama. Silakan dibuka videonya. Ya. 1, 2, 3. Satu lagi ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bu Helvi, Pak Jeff, Bu Yunike, Pak Eko, Bu Levina, Bu Esther, Bu Mungki, Bu Yohana, Bu Yudun, Bu Ari. Memberkati semuanya. Sampai jumpa hari Sabtu. Semuanya. Terima kasih Memberkati. Sampai Sabtu. Pak, saya minta waktunya Pak sebentar Pak. Memberkati. Bless you, Pak Doni. Bless you. Sehat selalu semuanya.